Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan pada kita di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Saudaraku rahimakumullah, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, di mana bulan ini adalah bulan pendidikan kita. Kalau dikatakan bulan pendidikan, tentunya nanti ada orang itu dikatakan lulus atau tidak. Ada efeknya tidak ketika keluar dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah SWT. Kita bisa maksimal di bulan Ramadan dan nanti akan kita sandang predikat lulus dari Allah SWT. Efek daripada itu semuanya nanti akan kita lakukan di 11 bulan setelah bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit katanya dengan bagaimana kita untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas setelah bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita katanya dengan istiqomah ini. Ada seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah atau meminta wasiat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Walaupun istiqomah ini tidak barang yang mudah bagi kita semuanya untuk kita laksanakan. Mungkin mudah kita ucapkan tapi sulit untuk kita realisasikan. Walaupun seperti itu, walaupun sulit, tetap harus ada perjuangan dalam diri kita supaya kita nantinya bisa istiqomah, kita bisa menjalankan aktivitas ibadah yang kemudian sudah kita mulai di bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa ibadah yang kemudian nanti bisa kita teruskan setelah bulan Ramadan ini. Kalau kemarin kita sudah sering sholat berjamaah di masjid, kita kuatkan bahwa nanti ketika setelah keluar dari bulan Ramadan ini, nanti kita bisa menjaga sholat kita, senantiasa sholat berjamaah. Syukur-syukur kalau mudah-mudahan besok pandemi hilang, kemudian kita bisa berjamaah di masjid. Kemudian kalau kemarin di bulan Ramadan ini kita sudah senantiasa untuk qiyamul lail, qiyamul Ramadan, maka harapannya nanti setelah keluar dari bulan Ramadan kita tetap bisa menjalankan qiyamul lail atau sholat tahajud yang nantinya bisa menjadi aktivitas rutinitas harian kita di malam hari. Kita sangat berharap sekali dengan rutinitas yang kemudian sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga tidak bolong tarawih kita, qiyamul Ramadan kita. Mudah-mudahan itu juga akan berlanjut di 11 bulan setelah bulan Ramadan ini. Walaupun itu butuh perjuangan ya, karena memang bagaimanapun kita untuk istiqomah di ibadah ini memang butuh perjuangan, dan inilah yang kemudian harus kita jalani bersama. Kemudian termasuk puasa ini, puasa yang kemudian sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, nanti coba kita mulai dari bulan Syawal. Karena ada sebuah hadis, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di puasa di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana ka'annahu shaumat dahr." Au kama qala. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa selama 1 tahun penuh. Ini pahala yang luar biasa, yang istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya.
Bayangkan kita hanya puasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Seolah-olah kita telah puasa selama 1 tahun penuh. Pahala ganjaran yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah puasa selama 1 tahun penuh. Kita tidak ada orang yang kuat ya, sepuasa ngebleng terus ya setiap harinya. Tetapi dengan amalan yang tadi kita memulai besok pada bulan Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahala kita seperti puasa 1 tahun penuh. Ini juga termasuk yang kemudian harus kita lakukan. Nanti setelah bulan Syawal, nanti kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah yang mungkin kemarin-kemarin juga sudah kita lakukan bersama. Kemudian amalan yang lainnya yang terus bisa kita jaga. Kalau saat ini di bulan Ramadan kita juga senantiasa sedekah, infak dan sebagainya. Nanti di bulan Syawal, di 11 bulan yang lainnya tetap kita lakukan hal itu. Karena bagaimanapun itu merupakan syariat, merupakan sunnah yang memang harus kita lakukan bersama. Ada beberapa tips ya supaya kita semuanya ini bisa istiqomah. Tadi kami menyampaikan bahwa istiqomah ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi pada hakikatnya butuh perjuangan ya, butuh perjuangan untuk melakukannya. Beberapa tips yang mungkin nanti bisa kita lakukan bersama. Saudaraku rahimakumullah, tips yang pertama supaya kita bisa istiqomah adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena teman ini merupakan kunci daripada ke depan untuk menguatkan hati kita, menguatkan perjuangan kita. Bayangkan kalau seandainya ada pepatah mengatakan orang yang teman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan ikut bau wangi pula. Kalau orang berteman dengan penjual minyak tanah, maka dia juga akan baunya adalah seperti minyak tanah itu juga. Teman adalah penting bagi kita semuanya untuk mengarungi kehidupan ini. Nanti teman ini bisa mengingatkan ketika dia itu lupa, bisa mengingatkan ketika dia salah itu. Itu pentingnya teman. Kalau teman kita adalah orang-orang soleh, maka tentunya dia akan mengingatkan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Tapi beda kalau seandainya kita teman yang kemudian tidak soleh, maka bisa jadi tidak akan mengingatkan kita manakala kita lupa. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang kedua tipsnya adalah bagaimana kita memperbanyak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Karena bagaimanapun itu adalah ilmu bagi kita untuk memberikan semangat, memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semuanya dalam rangka mengingatkan juga majelis taklim itu. Ketika kita rutin untuk datang ke sana, maka insya Allah nanti akan ada wejangan dan kita akan senantiasa lurus istiqomah tadi. Ini penting bagi kita sekali kita semuanya untuk senantiasa menghadiri majelis taklim. Mungkin ada yang di masjid ya, ada yang di musola, dan ada kajian-kajian rutin itu yang harus senantiasa kita ikuti bersama supaya hati kita amalan yaumiyah kita senantiasa istiqomah. Kemudian yang ketiga tipsnya adalah kita juga memperbanyak ya doa-doa yang kemudian harus meminta kepada Allah SWT supaya hati kita senantiasa istiqomah. Sebagaimana Allah SWT juga menyampaikan ya dalam doa-doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa-doa yang lainnya di mana kita semuanya meminta kepada Allah SWT agar diberikan keistiqomahan. Ini beberapa tips yang kemudian bisa kita jaga bersama, kita lakukan bersama. Mudah-mudahan dengan tips yang sederhana ini nanti kita diberikan keistiqomahan selama kita hidup di dunia ini. Demikian ya sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan setelah keluar dari bulan Ramadan ini, dan nantinya kita akan memperoleh kemenangan yang hakiki, yaitu masuk ke dalam surganya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila hadza qouli wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.